Teknologi bukan sekadar rangkaian kabel atau mesin, tetapi tentang bagaimana sebuah masalah melahirkan sebuah inovasi. Di balik setiap teknologi selalu ada pertanyaan yang menunggu jawaban, dan dari pertanyaan itulah sebuah ide mulai diciptakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari program studi Teknik Elektro Fakultas Teknik. Nah, perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Ibrahim dan juga partner saya Bernama Rusmanda Samad. Kami dari angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengarahkan teman-teman sekalian untuk menuju proyek custom design yang bertema pengembangan sistem monitoring, kinerja dan keselamatan transportasi laut speedboat. Baik, berdasarkan data, tingkat kecelakaan kapal di Maluku Utara tergolong tinggi karena didominasi oleh faktor geografis wilayah kepulauan. Data dari Basarnas Ternate mencatat puluhan insiden kecelakaan kapal dan transportasi laut setiap tahunnya, dengan penyebab utama meliputi cuaca buruk atau gelombang tinggi, kerusakan mesin, human error, dan juga tabrakan saat pelayaran. Pada data grafik tersebut, tingkat kecelakaan speedboat di Maluku Utara semenjak 4 tahun terakhir, pertama pada tahun 2022, terdapat 42 kasus kecelakaan di Maluku Utara. Dan pada tahun 2023 terdapat 40 kasus, sedangkan pada tahun 2024 terdapat 43 kasus, dan terakhir pada tahun kemarin terdapat 31 kasus. Proyek ini bertujuan menciptakan sistem monitoring pintar pada speedboat yang mampu mendeteksi kondisi kapal, kemiringan, serta objek di sekitar kapal untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan penumpang saat pelayaran dan minimalkan kecelakaan transportasi laut. Nah, baik, selanjutnya kita akan masuk pada proyek yang berkaitan dengan kondisi kapal. Dijelaskan lebih spesifik oleh kelompok masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahdan Odin Muhtar. Saya Siti Sarah Karsikal. Di sini kami akan mempresentasikan alat kami yang berjudul tentang deteksi getaran berlebihan dan percepatan pada mesin speedboat. Getaran berlebih menurunkan performa dan presisi mesin, berujung pada downtime yang makin panjang dan kerusakan yang makin serius bila dibiarkan. Pada motor industri, gangguan mekanis biasanya memunculkan pola percepatan dan getaran yang terukur sebelum kegagalan total terjadi. Inilah jendela kesempatan untuk intervensi. Titik temu percepatan getaran, klasifikasi kerusakan. Sistem deteksi modern menghubungkan 3 elemen kunci dalam satu alur kerja yang terpadu. Sensor akselerometer, yang kedua metrik getaran, yang ketiga klasifikasi air. Sensor akselerometer membaca data percepatan 3 sumbu, lalu diubah menjadi metrik getaran seperti RMS untuk klasifikasi kondisi. Sistem AI memetakan sinyal getaran ke label seperti normal, unbalance, dan misalignment. Real-time monitoring, sistem memberikan status level getaran dan diagnosis kerusakan secara real-time, memungkinkan teknisi bertindak cepat sebelum kondisi memburuk. Analisis domain waktu, melihat amplitudo getaran secara langsung untuk mendeteksi anomali kasar. Analisis FFT, mengidentifikasi frekuensi dominan yang menjadi tanda kerusakan spesifik. Akurasi deteksi tinggi, sistem AI berbasis CNN mencapai akurasi deteksi kondisi mesin hingga 99,9% untuk 4 kondisi, yaitu normal, tidak ada kelainan getaran. Yang kedua, ketidakseimbangan, yaitu distribusi massa tidak merata. Yang ketiga, misalignment angular, yaitu offset sudut poros. Yang keempat, misalignment paralel atau offset paralel poros, alias jarak jauh dari mesin ke tim tanpa menunggu operator lapangan. Yang pertama, ESP 32 tambah webhook
ESP32 mengirim informasi status getaran secara otomatis via webhook atau Discord untuk pemantauan real time jarak jauh. Yang ketiga, sistem portable, yaitu ESP32 tambah sensor akselerasi terhubung ke smartphone menyimpan storage data untuk predictive maintenance. Yang ketiga, notifikasi otomatis. Tim mendapat alert langsung saat getaran melewati ambang batas tanpa menunggu laporan manual dari lapangan. Baiklah, di sini kita langsung saja dulu ke alat yang telah kita buat. Di sini alat yang kita gunakan yaitu pertama sensor SW420. Sensor SW420 ini dia berfungsi untuk mendeteksi getaran. Lalu sensor RPM ini dia berfungsi untuk membaca putaran mesin. Lalu Arduino Uno dia berfungsi untuk menampilkan informasi kepada mesin. Dan di sini ada buzzer. Buzzer ini sebagai peringatan apabila terjadi getaran. Baiklah, di sini kita menjelaskan cara kerja alat. Di sini saat mesin normal, yang ditampilkan di layar LCD ini dia tertulis normal dan RPM juga dia masih 0,00. Dan apabila sensor SW420 ini dia mendeteksi getaran, lalu di LCD ini dia akan ditampilkan terdeteksi getaran dan RPM dia berubah naik di atas 2000 rata-rata ke atas, dan terjadi bunyi buzzer yang menandakan adanya peringatan. Kita langsung di kesimpulan dan langkah aksi untuk speedboat. Yang pertama, ukur percepatan. Pasang akselerometer 3 sumbu pada mesin speedboat untuk menangkap data getaran secara akurat. Lalu yang kedua, hitung metrik getaran. Analisis data menggunakan RMS dan FFT untuk mengekstrak karakteristik sinyal dan mendeteksi anomali. Lalu yang ketiga, klasifikasi kondisi. Gunakan standar ISO 1816 atau model AI CNN untuk menentukan status, yaitu normal, unbalanced, dan atau misalignment. Yang keempat, aktifkan notifikasi dan storage. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa kami presentasikan. Lebih dan kurangnya kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Ibrahim bersama teman saya yaitu Jeffrey Lunder. Di sini kami akan mempresentasikan alat yang kami buat dengan judul mendeteksi objek di sekitar kapal untuk menghindari tabrakan. Dalam pengoperasiannya, kapal sering menghadapi resiko seperti naiknya permukaan air laut pada bodi kapal dan adanya objek di sekitar kapal yang dapat menyebabkan tabrakan. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem monitoring yang mampu mengukur ketinggian air secara real time serta mendeteksi objek di sekitar kapal untuk meningkatkan keselamatan dan membantu nakoda dalam melakukan navigasi. Perumusan masalah 1. Bagaimana merancang sistem pemantauan ketinggian air pada bodi kapal yang akurat menggunakan sensor BMP 280 untuk mengurangi kesalahan pengukuran di sekitar bodi kapal. Poin kedua, bagaimana mengimplementasikan deteksi objek real time di sekitar kapal cepat menggunakan visi komputer untuk mengidentifikasi rintangan potensial. Bagaimana mengembangkan algoritma penghindaran tabrakan yang adaptif berdasarkan data detektif objek. Tujuan dari proyek ini yaitu 1. Mengembangkan prototipe sistem pemantauan ketinggian air pada kapal cepat menggunakan sensor BMP 280.
Yang kedua, menerapkan model deteksi objek berbasis deep learning yang mampu mendeteksi rintangan, mengintegrasikan sistem CAS yang memungkinkan kapal cepat menghindari tabrakan secara otonom dalam simulasi dan uji lapangan. Manfaat dari proyek kali ini yaitu meningkatkan keselamatan operasional kapal cepat di aplikasi sipil seperti monitoring bencana dan pengiriman. Yang kedua, memberikan solusi hemat biaya untuk kapal komersial di Indonesia dengan mengintegrasikan sensor open source. Di sini kami menggunakan 3K. Yang pertama, keselamatan, kenyamanan, dan keamanan. Jadi komponen-komponen yang digunakan salah satu Arduino, sensor ultrasonik BMP280, MPU 6050, LCD 12C, dan buzzer. Baik, untuk cara kerja sistem dari proyek kali ini yaitu 1. BMP280 membaca tekanan udara, 2. Sistem menghitung ketinggian air, 3. Sensor ultrasonik mendeteksi objek, 4. SP32 atau Arduino memproses data sensor, 5. Kapal cepat melakukan manuver penghindaran jika terdapat objek. Di sini kami akan mencoba alat yang kami buat. Baik, di sini jika sensor ultrasonik mendeteksi rintangan seperti ini di mendeteksi objek di sebelah kanan, maka Arduino akan mengirimkan sinyal ke buzzer sebagai peringatan dan LCD sebagai keluaran. Dan ini juga sensor sebelah kiri berfungsi dan depan juga berfungsi. Jika kapal miring atau tekanan air naik, Arduino juga akan mengirimkan sinyal ke buzzer dan sebagai output atau peringatan. Itu tadi dari cara kerja sistem kami. Kesimpulan dari proyek kali ini yaitu sistem pendeteksi objek di sekitar kapal berhasil dibuat untuk membantu menghindari tabrakan saat kapal beroperasi. Dengan menggunakan HCSR 0204 atau ultrasonic sensor, alat dapat mendeteksi objek di sekitar kapal dan memberikan peringatan dini kepada operator. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan keselamatan transportasi laut dan mengurangi risiko kecelakaan kapal. Baik, mungkin itu saja dari kami. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Saya Muhammad Taufik Ibrahim. Saya Jifri Monir. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hilda Purubanya. Pada presentasi ini saya akan menjelaskan tentang sistem deteksi kestabilan kapal dan pemantauan kemiringan menggunakan Arduino dan sensor MPU 60. Kestabilan kapal sangat penting untuk keselamatan pelayaran. Jika kapal terlalu miring, dapat mengganggu keseimbangan. Oleh karena itu, dibuat sistem untuk memantau kemiringan kapal menggunakan sensor MPU 6050. Tujuan dari proyek ini adalah untuk mendeteksi kemiringan kapal, memantau nilai pitch dan roll secara real time, serta menampilkan data menggunakan LCD. Alat dan bahan yang digunakan, satu komponen yang digunakan yaitu Arduino Uno sebagai pengendali utama, sensor MPU 60 untuk membaca kemiringan, dan LCD untuk menampilkan hasil dashboard dan kabel jumper. Cara kerja sistem, sensor MPU 60 membaca sudut kemiringan kapal, data sensor diproses oleh Arduino, kemudian hasil pitch dan roll ditampilkan pada LCD. Sekarang kita masuk ke penjelasan pitch dan roll. Pitch adalah kemiringan depan dan belakang kapal, sedangkan roll adalah kemiringan kiri dan kanan kapal. Baik, sekarang kita masuk ke hasil pengujian. Sekarang kita masuk ke sensor MPU 60, yaitu mendeteksi
perubahan sudut kemiringan, sumbu pitch dan roll, kemudian data yang diperoleh kemudian diproses oleh Arduino. Oke, di sini saya akan membaca hasil kemudian yang telah kami lakukan, yang telah saya lakukan. Saat dilakukan pengujian sistem, dapat membaca perubahan posisi kapal ketika kapal dimiringkan, nilai pitch dan roll berubah sesuai arah kemiringan. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Al-Kali. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari sebuah rangkaian yang telah saya rangkai, yaitu yang berjudul kenyamanan ruang kabin. Mengapa monitoring kabin itu penting? Karena dalam sebuah sistem, ketika kabin itu mendapatkan kenyamanan yang diinginkan oleh nahkoda dalam operasionalnya, kabin tersebut menghadapi berbagai risiko seperti suhu berlebih akibat mesin, potensi kebakaran, dan kondisi cuaca yang berubah-ubah. Tanpa sistem monitoring yang tepat, nahkoda tidak dapat mendeteksi bahaya, dan juga untuk para penumpang tidak akan mendapatkan kenyamanan. Komponen utama sistem yang saya menggunakan sensor DHT22 yang merupakan sensor suhu yang berfungsi untuk mendeteksi suhu yang ada pada ruang kabin. Sensor DHT22 ini parameter suhunya itu berkisar 425 derajat. Ketika sebuah sistem DHT mendeteksi lebih dari 125 derajat, maka kondisi bahaya pada kabin. Namun ketika tidak ada di parameter tersebut, maka kenyamanan kabin menjadi lebih optimal. Kemudian nanti ketika sensor mendeteksi suhu yang ada pada ruangan kabin, nantinya data-data tersebut akan disalurkan melalui display monitor atau LCD, ataupun nanti ada di depan, posisinya ada di depan si nahkoda tersebut. Nanti rencananya ada 3 zona monitoring suhu yang akan saya tempatkan. Pertama di depan nahkoda, yaitu untuk monitoring lingkungan di sekitar nahkoda. Kemudian di tengah atau zona tengah untuk penumpang, bagaimana agar penumpang bisa nyaman ketika berada dalam sebuah kabin. Dan zona belakang mesin untuk monitoring suhu tingkat mesin. Toleransi mesin hanya 80 derajat Celcius. Lebih dari itu, otomatis mesin harus diperiksa karena bisa berpotensi kebakaran atau ledakan. Standar suhu dan level peringatan di sini terdapat parameter-parameter yang sudah saya hitung sebelumnya, di mana zona nahkoda itu berkisar dari 20 derajat sampai 28 derajat. Kemudian untuk tingkat waspada ada di 35 derajat atau lebih dari 35 derajat Celcius. Begitupun dengan normal pada penumpang, yaitu 22 derajat sampai 30 derajat. Ketika sudah melebihi dari 30 derajat, maka waspada untuk ditingkatkan oleh nahkoda dan orang-orang yang bekerja pada stasiun tersebut. Di sini saya akan mencoba mendemokan alat tersebut. Terdapat beberapa komponen yang saya gunakan, yaitu LCD sebagai monitoring atau display, kemudian DHT sebagai alat ukur parameter suhu, dan kemudian ada microcontroller Arduino sebagai otak dari semua rangkaian ini. Sekarang DHT sedang mengukur suhu di ruangan ini berkisar 27 derajat, 26 sampai 27 derajat. Artinya kondisi sekarang normal atau aman bagi kenyamanan penumpang dalam kabin. Terima kasih. Jadi kesimpulannya ialah suhu merupakan sesuatu yang harus diperhatikan, karena semuanya ketika berubah maka dapat membahayakan. Suhu yang tinggi akibat mesin juga harus diperhatikan. Suhu yang nyaman bagi penumpang juga harus diperhatikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Ibrahim dengan NPM akhir 003. Di sini saya sebagai mahasiswa aktif semester 6. Nah, di sini proyek saya masuk pada bagian kondisi kapal, yang dimana proyek saya kali ini dia mendeteksi gangguan elektromagnetik dari sumber eksternal dan mikrokontroler yang saya gunakan berbasis ESP8266. Nah, tujuan daripada sistem yang saya gunakan adalah yang pertama, membuat sistem pendeteksi gangguan elektromagnetik sederhana, dan juga yang kedua, mengetahui pengaruh gangguan terhadap komunikasi wireless, dan juga menampilkan indikator gangguan menggunakan LCD dan juga output buzzer. Dan selanjutnya adalah menerapkan ESP8266 sebagai sistem komunikasi dan deteksi, yang dimana saya menggunakan dua ESP8266, yang satunya menggunakan sebagai transmitter dan satunya sebagai receiver, yaitu sebagai pengirim dan juga penerima. Nah, di sini alat-alat yang saya gunakan adalah dua ESP8266 yang sama seperti saya jelaskan tadi, yaitu satunya saya gunakan untuk modul transmitter atau si pengirim, dan satunya saya gunakan sebagai receiver atau si penerima. Dan potentiometer. Potentiometer di sini saya sebagai sebuah alternatif untuk mensimulasikan sebuah gangguan jaringan. Dan buzzer. Buzzer adalah salah satu komponen yang dimana bertujuan atau berfungsi sebagai output, yang dimana apabila terjadi suatu simulasi gangguan jaringan, maka si buzzer akan berbunyi. Dan juga selanjutnya, output yang selanjutnya saya gunakan LCD I2C, yang dimana di sini akan menampilkan ketika jaringan terdeteksi normal, maka akan menampilkan pada layar LCD menampilkan jaringan tersebut normal. Sedangkan apabila terkoneksi jaringan yang buruk, maka akan menampilkan jaringan sedang tidak stabil atau gangguan jaringan. Oke, selanjutnya ini adalah alat-alat yang saya gunakan pada transmitter atau TX, yang dimana saya gunakan satu ESP8266 sebagai transmitter yang bertujuan untuk dia mengirim sinyal RF untuk simulasi. Dan selanjutnya adalah potentiometer, dia sebagai pengontrol amplitude sebagai variasi gangguan. Selanjutnya ini adalah alat jadi atau dari transmitter yang sudah jadi, konfigurasi variasi PWM bars untuk meniru intervensi. Ini adalah wiring transmitter yang cukup sederhana, yang dimana saya hanya gunakan satu input berupa potentiometer sebagai alat mensimulasikan sebuah gangguan, dan juga ESP8266. Di sini potentiometer kaki tengah atau kaki datanya saya hubungkan kepada pin A0 dari ESP8266, dan potentiometer pada VCC atau flash saya sambungkan kepada 3,3 volt ESP8266, dan potentiometer ground atau minus saya sambungkan ke ground. Dan selanjutnya receiver. Receiver di sini ini alat jadi yang sudah saya buat, dan ESP8266 fungsinya adalah untuk membaca RSSI paket atau membaca kiriman daripada si transmitter LCD I2C 16x2 yang berfungsi untuk menampilkan status, buzzer yang berfungsi untuk alarm saat ambang terlampaui atau terdeteksi sebuah gangguan jaringan. Nah, selanjutnya ini adalah wiring yang cukup sederhana daripada receiver, yang dimana di sini saya hanya menggunakan dua output, yaitu LCD dan juga buzzer. Dan ini adalah wiring pada ESP8266. Ini adalah program daripada transmitter, dan ini adalah program daripada receiver, si pengirim dan juga si penerima. Baik, sebelum masuk pada kesimpulan akhir, mungkin saya akan sedikit jelaskan tentang alat yang telah saya rancang. Nah, ini adalah modul daripada si transmitter, dia yang bekerja untuk mengirim sinyal gangguan kepada si receiver untuk terdeteksi gangguan nantinya. Ini adalah modul receiver atau si penerima. Ini adalah sistem utama daripada komunikasi apabila kita melakukan sebuah komunikasi antara dua modul, dan ini bertujuan untuk mengganggu komunikasi dari sistem utama.
Di sini apabila dia mendeteksi sebuah gangguan jaringan, maka secara otomatis buzzer yang ada pada receiver akan berbunyi sebagai tanda bahwa jaringan terganggu. Dan LCD I2C apabila sinyal normal, maka akan menampilkan sinyal normal. Dan apabila terdeteksi gangguan jaringan, maka akan menampilkan jaringan terganggu seperti itu. Oke, berikut kita mensimulasikan alatnya terlebih dahulu. Perlu diketahui bahwa si transmitter dan juga receiver ini berkomunikasi melalui wireless atau jaringan tanpa kabel. Kita dekatkan agar lebih. Nah, ketika kita membuat serangan, maka si receiver akan mendeteksi gangguan jaringan dengan ditandai dengan buzzernya berbunyi. Nah, apabila si receiver mengeluarkan output berupa buzzer berbunyi, maka secara otomatis LCD menampilkan jaringan terdeteksi error. Maka sistem kita berhasil untuk mendeteksi gangguan jaringan berbasis SP8266. Kelebihan daripada sistem saya adalah sistemnya sederhana dan mudah dibuat. Biaya pembuatannya murah, dapat mendeteksi simulasi gangguan jaringan menggunakan komunikasi wireless SP8266. Sedangkan terdapat satu kekurangan, yaitu beberapa kekurangan, yakni masih berupa simulasi sederhana, jangkauan komunikasi terbatas, akurasi terdeteksi belum maksimal, dan juga belum terdapat pada WiFi asli. Nah, kesimpulannya adalah sistem berhasil mendeteksi gangguan elektromagnetik sederhana menggunakan SP8266. Gangguan dapat ditampilkan pada LCD dan buzzer sebagai indikator adanya intervensi pada sistem kontrol wireless. Nah, mungkin singkat saja video daripada project saya mengenai mendeteksi gangguan elektromagnetik berbasis SP8266. Mohon maaf apabila terdapat salah kata atau kekurangan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Maki. Langsung saja, teman-teman, saya di sini akan menjelaskan saya itu pemantauan laju kecepatan speedboat. Latar belakang pemantauan laju kecepatan speedboat berawal dari pentingnya menjaga keselamatan dan kestabilan saat speedboat beroperasi di perairan. Kecepatan yang tidak berkelompok dapat menyebabkan kecelakaan, kerusakan mesin, serta meningkatkan konsumsi bahan bakar. Selain itu, kondisi ombak, arus, dan cuaca yang berubah-ubah juga berpengaruh pada fenomena speedboat. Oleh karena itu, diperlukan sistem pemantauan laju kecepatan agar pengemudi dapat mengetahui kondisi kecepatan secara real time sehingga mengoperasikan speedboat menjadi lebih aman, efisiensi, dan mudah dikendalikan. Rumusan masalah. Bagaimana cara memantau laju kecepatan speedboat secara real time? Bagaimana sistem pemantauan dapat membantu menjaga keselamatan dan kestabilan speedboat? Bagaimana pengaruh kecepatan terhadap fenomena menggunakan bahan bakar speedboat? Dan bagaimana merancang sistem pemantauan kecepatan yang akurat dan mudah menggunakan pada speedboat? Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan menjaga keselamatan dan kestabilan speedboat, menghemat bahan bakar, memudahkan pengendalian dan memantau kecepatan. Kekurangan, membutuhkan alat tambahan, memerlukan biaya perawatan, dan sistem dapat mengalami gangguan pembacaan data. Fungsi
pada sensor MPU60 dan Arduino pada pemantauan laju kecepatan speedboat. MPU 6050 fungsinya untuk memantau gerakan dan kestabilan speedboat. Sensor ini dapat mengukur kecepatan, kemiringan, serta getaran saat speedboat bergerak di air. Data MPU 60 digunakan untuk mengetahui laju dan memperkirakan kecepatan speedboat secara real time. Selain itu, sensor juga membantu menjaga kestabilan dan keamanan speedboat saat beroperasi. Arduino berfungsi sebagai pusat mengendalikan dalam sistem pemantauan laju kecepatan speedboat. Arduino menerima data dari sensor seperti MPU 6050, kemudian mengelola data tersebut untuk mengetahui percepatan dan kestabilan speedboat. Ya, di sini saya akan langsung mensimulasikan alat saya, yaitu kecepatan pemantauan laju kecepatan speedboat. Jika nilai dari kecepatannya di atas 100, maka buzzer-nya akan berbunyi. Sedangkan kecepatan menurun di bawah 100, maka buzzernya akan berhenti berbunyi. Oke, itu saja yang dapat saya simulasikan. Dari kesimpulan, berdasarkan pemantauan laju kecepatan speedboat menggunakan sensor MPU 6050 dan Arduino, dapat disimpulkan bahwa sistem ini membantu monitoring. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Dengan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan proyek kami, yaitu sistem deteksi speedboat tenggelam. Pertama, latar belakang transportasi laut khususnya speedboat menjadi salah satu sarana utama bagi masyarakat di wilayah kepulauan untuk perjalanan antara pulau. Namun tingginya penggunaan speedboat juga diiringi dengan meningkatnya risiko kecelakaan laut seperti kebocoran, cuaca buruk, kelebihan muatan, dan hingga tenggelamnya kapal. Kecelakaan speedboat seringkali menyebabkan kerugian besar, baik serupa kerusakan material maupun korban jiwa. Kurangnya sistem pemantauan secara real time saat ini sebagai besar pengawasan terhadap kondisi speedboat masih dilakukan secara manual dan bergantungan pada pengamatan manusia. Pengertian sistem mendeteksi speedboat. Tenggelam. Sistem mendeteksi speedboat tenggelam adalah suatu sistem teknologi yang digunakan untuk memantau kondisi speedboat dan mendeteksi tanda-tanda bahaya seperti kebocoran, kemiringan, berlebihan, atau kapal tenggelam. Sistem ini bekerja menggunakan sensor dan perangkat komunikasi untuk memberikan peringatan secara otomatis sehingga proses penyelamatan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat. Cara kerja BMP 280. BMP 280 bekerja dengan mengukur tekanan udara dan suhu di sekitarnya menggunakan sensor digital berpresisi tinggi. Sensor ini sering digunakan pada proyek elektronik seperti pendeteksi cuaca, ketinggian, dan sistem keselamatan. Langkah kerja BMP 280. 1. Mendeteksi tekanan udara. Sensor membaca tekanan atmosfer di lingkungan sekitar menggunakan elemen piezoresistif di dalam chip.
2. Mengukur suhu. BMP 280 juga memiliki sensor suhu internal untuk mengetahui temperatur sekitar. 3. Mengubah data menjadi sinyal digital. Hasil pengukuran tekanan dan suhu diubah menjadi data digital oleh ADC atau analog to digital converter. 4. Mengirim data ke microcontroller. Data dikirim ke perangkat seperti Arduino Uno atau ESP32 melalui komunikasi I2C atau SPI. 5. Diproses oleh sistem. Microcontroller akan mengolah data untuk menentukan kondisi tertentu, misalnya mendeteksi perubahan tekanan atau posisi pada sistem speedboot. Komponen yang digunakan Arduino Uno digunakan sebagai pusat pengendali sistem untuk memproses data dari sensor. BMP 280 digunakan untuk mendeteksi tekanan udara dan suhu. Buzzer digunakan sebagai alarm peringatan ketika kondisi bahaya terdeteksi. LCD atau OLED display. Prinsip kerja sistem mendeteksi speedboot tenggelam. Sistem bekerja dengan memantau kondisi speedboot menggunakan beberapa sensor. BMP 280 membaca tekanan udara dan suhu, sedangkan water levels sensor mendeteksi adanya air yang masuk ke dalam kapal. Semua data sensor dikirim ke Arduino Uno untuk diproses. Jika sistem mendeteksi kondisi berbahaya seperti air masuk berlebihan atau perubahan tekanan yang tidak normal, maka buzzer akan aktif sebagai alarm peringatan. Informasi kondisi kapal juga dapat ditampilkan pada LCD atau OLED, dan lokasi kapal dapat dikirim melalui modul GPS agar proses penyelamatan dapat dilakukan lebih cepat. Kelebihan: dapat mendeteksi kondisi bahaya secara otomatis, membantu memberikan peringatan dini sebelum speedboot tenggelam, mempercepat proses penyelamatan karena informasi dapat dikirim lebih cepat, mengurangi resiko korban jiwa dan kerusakan. Sistem dapat bekerja secara real-time menggunakan sensor. Kekurangan: membutuhkan sumber daya listrik agar sistem tetap aktif. Sensor dapat mengalami gangguan jika terkena air atau cuaca ekstrim terus-menerus. Biaya pemasangan dan perawatan alat cukup tinggi. Ketelitian sistem bergantung pada kualitas sensor dan jaringan komunikasi, memerlukan pengecekan rutin agar alat tetap bekerja dengan baik. Oke, selanjutnya di sini kami akan mencoba cara kerja alat kami. Cara kerja alat ini dimulai dari sensor BMP 280 yang akan membaca tekanan udara dan ketinggian secara real time pada speedboot secara terus menerus. Data tersebut diproses oleh Arduino Uno untuk mendeteksi adanya penurunan posisi kapal yang tidak normal. Jika kapal mulai tenggelam, nilai tekanan dan ketinggian akan berubah secara signifikan. Sistem kemudian mengaktifkan buzzer modul sebagai alarm peringatan dan menampilkan status bahaya pada LCD 16K2. Oke, di sini kita tes alat. Pada titik ini LCD masih membaca sensor pada titik normal. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk tahap selanjutnya yaitu kita masuk ke kondisi nakoda.
Untuk lebih spesifiknya akan dijelaskan kepada masing-masing kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan, nama saya Rusmalia Samad. Jadi, saya di bagian kondisi pada nakoda untuk mendeteksi kecemasan atau stres pada speedboat. Untuk latar belakang, nakoda kapal cepat merupakan profesi yang memiliki tingkat tekanan dan tanggung jawab yang sangat tinggi. Pengambilan keputusan serta keselamatan pelayaran tergantung kepada nakoda. Pengertian stres dan kecemasan. Nakoda kapal cepat merupakan profesi yang memiliki tingkat tekanan dan tanggung jawab yang sangat tinggi. Kondisi stres dan kecemasan dapat mempengaruhi konservasi dan juga keputusan cepat pada nakoda. Oleh karena itu, dibuat alat pendeteksi stres menggunakan sensor MAX 3012 berbasis SP32. Untuk cara kerjanya, nakoda kapal cepat tinggi. Nanti aku tinggal potong tuh. Coba. Sudah. Satu. Sudah masuk ini lihatnya. Untuk cara kerja sensor MAX 3012 yaitu perubahan detak jantung dan kondisi kulit dapat menjadi indikator yang awalnya stres atau kecemasan. Oleh karena itu, dibuatlah alat pendeteksi dan menggunakan sensor MAX 10.2 berbasis SP32. Komponen yang saya gunakan di sini ada mikrokontroler SP32, sensor MAX, LCD 16x2, buzzer, resistor dan juga kapasitor. Dan juga komponen pendukungnya ada breadboard, kabel jumper dan juga LED. Seperti ini tampilan codingan dan ini alat yang digunakan. Fungsi-fungsi di setiap komponen SP32 sebagai mikrokontroler utama untuk mengelola data, sensor MAX untuk membaca denyut jantung dan juga kadar oksigen, LCD 16x2 menampilkan hasil pembacaan sensor atau menampilkan status, buzzer memberikan alarm ketika kondisi stres tinggi, resistor dan kapasitor menampilkan arus dan tegangan pada rangkaian. Prinsip kerja alat, ini saya akan langsung mempraktikkan cara kerjanya. Pertama-tama, untuk mendeteksi denyut jantung bisa saja di bagian nadi, leher dan juga telunjuk juga dapat terdeteksi. Langsung tempel saja jari ke cahaya inframerahnya. Tunggu beberapa saat, jangan digerakkan hingga sistem status di LCD muncul. Seperti ini, jika tertanda LED hijau berarti denyut jantung saya normal. Seperti itu cara kerjanya. Dan jika berwarna merah, tertanda peringatan berarti tidak normal. Kelebihan dari alat yang saya rancang, yang pertama, monitoring kondisi tubuh secara real time. Yang kedua, ukuran alat sederhana dan mudah digunakan. Yang ketiga, menggunakan komponen yang relatif murah dan dapat dijangkau. Dan keempat, data dapat diambil langsung pada LCD. Dan untuk kekurangannya, yang pertama, pembacaan sensor dapat dipengaruhi oleh gerakan tangan. Yang kedua, akurasi tergantung posisi jari. Yang ketiga, belum terhubung dengan aplikasi monitoring online. Untuk pengembangan sistem, mungkin kedepannya saya akan menambahkan beberapa sistem agar lebih efisien dalam menggunakan. Yang pertama, saya akan menambahkan koneksi IoT. Yang kedua, menyimpan data ke cloud. Yang ketiga, menghubungkan alat dengan aplikasi smartphone.
dan keempat, menggunakan sensor tambahan untuk meningkatkan akurasi. Dan terakhir, kesimpulan dan saran, alat berhasil mendeteksi denyut jantung menggunakan sensor Max. SP32 mampu mengolah data dan menentukan kondisi stres pengguna. LCD dan buzzer bekerja sesuai fungsi sebagai media informasi dan peringatan. Sistem dapat membantu pemantauan kondisi nahkoda kapal cepat secara real time. Untuk pengembangan selanjutnya, alat dapat ditambahkan fitur IoT, penyimpanan data, serta sensor tambahan agar tingkat akurasi semakin baik. Dan yang terakhir, pengujian dengan lebih banyak pengguna juga diperlukan untuk memperoleh hasil yang lebih optimal. Sekian, itu adalah proyek yang telah saya rancang. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ratisa Abu Bakar. Dengan judul Deteksi kantuk dan kelelahan melalui pergerakan mata pada nahkoda kapal cepat. Masuk pada latar belakang keselamatan maritim global, pertumbuhan transportasi laut, sipil, dan logistik membawa tantangan keselamatan serius. Melalui konferensi SPCW menekankan standar penyegaran dan jam kerja untuk mencegah kecelakaan di laut. Faktor human error. Kelelahan akibat shift kerja yang panjang di laut adalah pemicu utama kecelakaan fatal seperti kapal kandas atau tabrakan. Maka dari itu dibutuhkan deteksi otomatis melalui ekspresi wajah dan pergerakan mata. Fokus dan sasaran penelitian dimulai dari rumusan masalah, tujuan utama, serta manfaat. Di sini ada perbandingan akurasi metode yang diambil dari kelima metode, yaitu metode YOLO 11 dari Ramdhani dengan akurasi 96,9%. Kedua, IDCNN LSTM dari Nurani, akurasi 96,9%. Ketiga, CNN Larasati, akurasi 95,9%. Yang terakhir, Viola Jones CNN, akurasi 91,0%. Dari perbandingan 4 akurasi ini, Deep Learning terbukti memberikan hasil akurasi tertinggi untuk deteksi kantuk secara rentan. Masuk pada parameter EAR dan MAR. EAR atau Eye Aspect Ratio menghitung rasio jarak antara kelopak mata atas dan bawah untuk mendeteksi kedipan dan penutupan lama mata. Lalu Mouth Aspect Ratio yaitu atau MAR mendeteksi pergerakan mulut untuk mengidentifikasi frekuensi mouth sebagai tanda kelelahan lanjut. Di sini ada masuk pada alat dan bahan. Alat dan bahan di sini ada perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras meliputi laptop, webcam eksternal untuk mengangkat citra wajah. Lalu perangkat lunak yaitu Python, OpenCV, dan MediaPipe Library. Lalu terakhir Visual Studio Code, Command Prompt sebagai calibration. Tahapan alur penelitian. Dia mulai dari studi literatur dan regulasi, kedua penyiapan alat dan bahan, ketiga perencanaan sistem, keempat pengembangan model,
Kelima, integrasi alat dan pengujian. Lalu terakhir, penyusunan laporan. Proses deteksi secara relevan melalui input video streaming dari wajah nahkoda di kokpit, lalu pembacaan landmark wajah yaitu identifikasi 6.8 titik kunci wajah. Terus result, sistem memantau jika air di bawah ambang batas 0,2 maka dikatakan mengantuk. Lalu alert yaitu aplikasi alarm bunyi melalui speaker jika kantuk terdeteksi. Baik, di sini implementasi sistem. Sistem monitoring keselamatan nahkoda telah berhasil diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman Python dan pustaka utama OpenCV serta MediaPipe dan FastMath. Unit komputasi portable dalam hal ini tersebut berhasil menjalankan algoritma pemrograman citra wajah secara digital melalui webcam. Bisa dilihat di gambar di sebelah kanan saya. Baik, sekarang kita masuk pada pengujian dan masuk pada pengujian kantuk. Di sini saya menggunakan dua metode yaitu dua metode pengujian yaitu pengujian menguap dan mata tertutup. Pertama saya akan melakukan pengujian dengan mata tertutup. Baik, untuk pengujian menguap, di sini saya sudah melakukan sebelumnya, yaitu di mana ketika nahkoda melakukan gerakan menguap, jarak vertikal bibir meningkat tajam sehingga nilai MAR menembus angka lebih dari 0,50. Sistem secara akurat langsung mengidentifikasi indikasi kelelahan secara visual. Baik, masuk pada kesimpulan, yaitu berdasarkan hasil perancangan dan implementasi dan penelitian yang telah dilaksanakan pada penelitian ini, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu sistem monitoring keselamatan nahkoda berbasis komputer vision telah berhasil dibangun menggunakan Python dan MediaPipe FastMath serta terbukti dapat beroperasi secara ringan dan lancar pada perangkat komputasi personal. Baik, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan alat proyek kami, yaitu tentang mengukur kecepatan reaksi refleks pada nahkoda speedboat. Saya atas nama Zulfahri dan teman saya yaitu Muhtina Pratama. Ya, baik, di sini kita akan presentasikan tentang alat proyek kami, yaitu pertama pendahuluan. 1. Kecepatan reaksi sangat penting bagi nahkoda speedboat. 2. Refleks menentukan kemampuan menghindari bahaya di laut. 3. Pengukuran refleks membantu meningkatkan keselamatan penumpang. Pengertian reaksi refleks. Reaksi refleks adalah respon cepat terhadap rangsangan. Contoh, menghindari tabrakan atau ombak besar. Dipengaruhi oleh kondisi fisik dan mental nahkoda. Dan ada tujuan pengukuran. 1. Yaitu
menilai kesiapan nakoda saat mengemudi. 2. Mengurangi risiko kecelakaan laut. 3. Meningkatkan kualitas pelatihan dan keselamatan. 4. Keselamatan pelayaran dengan memastikan nakoda memiliki waktu respon yang baik. 5. Menjadi bahan evaluasi kondisi, konsentrasi, dan kesiapan nakoda saat bertugas. Dan membantu dalam pengembangan alat pendeteksi reaksi refleks berbasis mikrokontroler seperti Arduino atau SP32 untuk simulasi pengujian refleks. Selanjutnya yaitu metode pengukuran. Yang pertama di sini tes respon visual dan audio. Kedua, simulasi kondisi darurat di laut. Ketiga, pengukuran waktu reaksi menggunakan komputer atau alat sensor. Dan juga faktor yang mempengaruhi kelelahan dan kurang istirahat, cuaca buruk dan kondisi gelombang, pengalaman serta konsentrasi nakoda. Komponen-komponen yaitu ada pertama adalah Arduino, buzzer, bus LED dan LCD 16x2 dan Bitport. Di sini program alat. Itu sini ada Redaxar juga ada, dan di sini saya menggunakan push button 2 3 dan LED juga menggunakan 2. Di sini hasil dan analisa alat mengukur kecepatan reaksi berbasis Arduino dapat bekerja dengan baik dalam mengukur waktu respon pengguna terhadap stimulus cahaya dan suara. Sistem ini sederhana dan mudah dibuat dan dapat digunakan berbagai media simulasi, pelatihan refleks, serta pengujian konsentrasi pilot atau operator kendaraan kecepatan. Dan di sini kita akan simulasikan alat kita. LCD 20x4. Sini akan dia membuat kata-kata yaitu menekan tombol 3. Di sini ada 2 tombol. Kita cepat reaksi, di sini reaksinya lambat. Jika kita persiapan dan siap melihat lampu warna merah dan dia mengarah kemana, kita tekan, yaitu kecepatan. Nah, seperti ini alat kita yang kita gunakan. Baik, di sini ada kesimpulan, yaitu pengukuran kecepatan reaksi refleks pada nakoda speedboat dapat dilakukan menggunakan sistem berbasis Arduino. Sistem ini mampu mengukur respon nakoda terhadap rangsangan dengan akurat dalam satuan milidetik. Hasil pengukuran dapat digunakan untuk evaluasi keselamatan dan kesiapan operator kapal. Dan juga ada saran di sini yaitu gunakan sensor tambahan agar pengujian lebih akurat. Tambahkan LCD untuk mempermudah pembacaan hasil. Lakukan pengujian berkala pada nakoda. Gunakan simulasi kondisi nyata agar lebih maksimal. Ya baik, mungkin itu saja presentasi proyek dari kami. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah beberapa proyek yang mungkin dapat mengatasi atau minimalisirkan tragedi kecelakaan di Maluku Utara. Harapan kami, semoga dengan hadirnya ide proyek yang telah kami rancang dapat mengurangi risiko tingkat kecelakaan dan dapat diaplikasikan dalam dunia pelayaran. Sekian dari kami, saya Muhammad Rifki Ibrahim dan partner saya Rusmalinda Samad. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.